Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Hari ini kita berbagi untuk proses pembuatan silase rumput odot ataupun rumput pakcong dan sejenisnya di saat datangnya musim penghujan dengan kadar air yang masih segar full, bisa dikatakan 100% untuk kadar airnya ya, karena namanya musim penghujan tidak bisa menjemur atau melayukan. Nah, untuk yang pertama pastikan untuk kita cacah atau kita giling dulu. Ini untuk hasil cacahan rumput odot sama rumput pakcong ya. Dengan kadar air yang masih tinggi seperti ini, biasanya ini akan mengalami penjamuran ataupun pembusukan kalau kita silase dengan cara segar seperti ini. Tidak ada pelayuan ataupun pengeringan, karena ini musim penghujan ya teman-teman. Untuk di Lampung ini sebenarnya cuacanya kemarau, tetapi sudah 3 hari ini hujan tidak berhenti. Jadi untuk pembuatan silase kali ini dengan kondisi kadar air yang masih terlalu banyak ini ya. Ini untuk rumput odot yang baru saya ambil, langsung saya giling. Nah, untuk mengawetkan rumput odot ini, kita bisa menyampurkan bahan-bahan sebagai penyerap kadar airnya pada rumput odot. Ini saya gunakan untuk genjet ini. Ini untuk genjet jagung atau tumpi jagung. Ini yang kering ya teman-teman, kondisi genjet openan. Ini untuk 1 tong ukuran 200 liter. Ini saya gunakan biasanya 1 sampai 2 karung. Jadi kita mengukur keadaan kadar air pada bahan silase kita. Dan keuntungan kita sendiri menggunakan genjet atau tumpi jagung ini sebagai penyerap kadar air pada rumput odot ini ya, ini sangat banyak sekali. Jadi yang pertama, selain kambing itu lebih lahap untuk memakan, kita juga bisa memanfaatkan tumpi jagung ini nantinya. Kalau kita berikan untuk daun-daunnya saja ya, jadi bahan silasenya, rumput-rumput odot ini dan pakcongnya, kita bisa manfaatkan, kita berikan tambahan menggunakan onggok ataupun ampas tahu. Jadi kita tidak usah mengolah tumpi jagung atau genjet ini, tidak perlu kita buat fermentasi. Ini sudah sama hasilnya seperti olahan fermentasi saat genjet ini kita campurkan dengan rumput odot yang kita silase ini. Itu keuntungan kita di situ teman-teman. Jadi lebih meringankan kita. Nah, seumpama tidak ada genjet atau tumpi jagung, ini teman-teman bisa mencampurkan menggunakan bekatul biasanya ya. Bekatul atau dedak padi seperti ini. Tetapi untuk bekatul ini sendiri harganya di atas 2.500. Memang kalau untuk kandungan nutrisinya lebih bagus dibandingkan genjet atau tumpi jagung. Tetapi harganya kan, kalau kita menggunakan bekatul ini dan terlalu banyak, ya jelas banyak, karena untuk menyerap kandungan air pada rumput odot. Pastinya untuk 1 drum ini, 1 drum tong yang kita buat untuk ukuran 200 liter, itu bisa lebih dari 20 kilo di saat musim penghujan seperti ini. Dan 20 kilo berarti harganya 50.000. Iya, kalau kita hanya membuat 1 drum atau 1 tong. Kalau kita membuat 5 tong berarti 250.000. Nah, jadi kita manfaatkan yang lebih murah dan lebih mudah untuk membantu mengolah pakan, yaitu seperti genjet atau tumpi jagung ini teman-teman.
Jadi harganya lebih murah. Karena untuk tumpi jagung ini, genjet ini yang sudah tidak ada menirnya, daripada dijadikan diang atau dibuang kan sayang. Jadi kita manfaatkan, kita olah menjadi bahan tambahan silase sebagai penyerap kadar air pada rumput odot. Untuk proses pembuatannya masih sama ya teman-teman. Ini kita campurkan untuk genjet jagungnya ini. Jadi lebih banyak tidak bermasalah, lebih bagus kalau menurut saya. Karena nantinya kalau kebanyakan genjetnya ini, yaitu tadi bisa kita campurkan dengan tambahan pakan onggok ataupun ampas tahu sebagai serat kasarnya. Ini kita campur ya, kita aduk. Karena untuk pembuatan silase ini tidak ada bahan-bahan yang lain atau obat-obatan ya. Jadi khusus hanya hijauan yang segar fresh seperti ini sama bahan untuk penyerap kadar airnya. Jadi tidak ada tambahan seperti tetes tebu ataupun probiotik, karena ini untuk silase. Kalau kita berikan tambahan bahan seperti molase, tetes tebu ataupun probiotik, tentunya kita menambahkan air, jadi malah nanti bisa busuk. Jadi kita ini kan niatnya untuk mengurangi kadar air supaya proses pembuatan silase ini berhasil. Jadi tidak ada tambahan seperti probiotik ataupun molase, terkecuali untuk proses pembuatan fermentasi. Kalau pembuatan fermentasi memang diwajibkan menggunakan probiotik sama tetes tebu, garam, dan yang lainnya seperti mineral bila perlu. Tetapi kalau untuk proses pembuatan silase ini tidak perlu atau tidak dibutuhkan yang namanya bahan-bahan tambahan seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara silase sama fermentasi. Jadi setelah tercampur rata semua ini, tidak tercampur rata ya tidak masalah. Kalau bisa diusahakan lebih banyak bahan kandungan yang buat menyerap kadar airnya ini ya. Ini kita masukkan ke dalam tong ataupun plastik ataupun ember. Jadi apa yang ada di tempat jenengan untuk wadahnya dimanfaatkan. Tetapi kalau menggunakan plastik itu bisa mengalami kebocoran dan tidak awet ya, tidak bertahan lama. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan tong ataupun menggunakan ember seperti ini. Ini kita isi sampai padat ya. Bila perlu kita injak-injak sampai benar-benar padat. Karena kalau padat tentunya untuk rongga angin di dalamnya tidak ada. Nah, kalau sudah penuh ini baru kita tutup. Dan untuk penutupan, kalau untuk jangka yang panjang ini ya teman-teman, untuk jangka bulanan ini bisa menggunakan lapisan plastik. Tetapi ini di tempat saya tidak saya kasih plastik, karena ini hanya 1 atau 2 minggu nanti untuk di ember-ember saya berikan duluan sama kambing dan domba saya. Kalau yang mau untuk jangka lama berbulan-bulan, diusahakan untuk tutupnya dilapisi plastik biar lebih aman, tidak mengalami penjamuran di bagian atasnya. Jadi untuk proses pembuatan silase di saat datangnya musim penghujan itu lebih efektif dengan cara menyampurkan genjet sebagai bahan penyerap kadar air. Semoga bisa bermanfaat buat para peternak semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.